Hai Sobat Undrika. Balik lagi di kita dalam Undrika Perspektif di Undrika TV. Kita bersama dengan teman-teman dari PKM, yaitu yang lolos di salah satu tim yang lolos ya dari PKM sebagai perwakilan dari Undrika. Jadi kita itu ada 5 tim di tahun 2023 dan Mas dan Mbak yang ini adalah salah satu dari tim perwakilan dari tim PKM. Oke ya. Jadi PKM itu teman-teman ada beberapa macam, ada yang dari pengabdian masyarakat, riset teknologi, dan banyak sekali. Dan kali ini kita akan bicara dengan Mas dan Mbak yang ini. Kita harus tahu nih apa saja dan bagaimana mereka bisa sampai mencapai saat ini untuk sebagainya. Oke, kita lanjut nih. Kita kenalan dulu sama yang Masnya dulu deh. Mas siapa namanya Mas? Nama saya Indra Yoga Pratama. Oke, itu aja. Mas Abang nih panggilnya? Mas aja. Mas aja, oke. Yeah. Dan Mbaknya? Nama saya Rizka, Mbak dari Rizka. semester 7. Oke, Mbak Rizka, nama panggilannya Mbak Rizka aja. Ini Mas Indra. Indra. Oke, sama-sama semester 7 atau gimana? Ya. Sama-sama. Sama-sama Oke, semester dalam 7. ini kan sebenarnya ada beberapa timnya lagi ya, bukan 2 orang aja, ada Iya. beberapa orang. Kayaknya di teknik ya, kalau nggak salah Teknik. ya. Teknik ada semuanya teknik atau ada fakultas yang lain atau prodi yang lain? Ada satu dari prodi manajemen. Manajemen. Boleh dikasih tahu nggak sih siapa aja teman-temannya dalam tim, terus dari prodi apa gitu yang kebetulan tidak hadir di sini? Untuk ketua kelompoknya sendiri itu ada Abdul Haziz. Oke. Kemudian ada Muhammad Fikri, Teknik juga ya. teknik. Kemudian saya sendiri Indra Yoga Pratama. Kemudian Saya sendiri Rizka. Kemudian ada Anggrea dari prodi manajemen Oh gitu. semester 3. Berarti yang lainnya 7, yang dari manajemen semester 3. Iya. Oke, dan teman-teman, jadi semester untuk batas minimal mengikuti PKM itu dari semester 2 dan batasnya semester 5 ya? Atau 7? Bisa. 7 bisa ya? Iya. Semester 7 juga bisa. Jadi teman-teman, kenapa PKM ini menarik? Karena PKM itu adalah salah satu dari program MBKM, yaitu dan rewardnya kebetulan dari Universitas Riau Kepulauan, jika ada tim yang lolos, maka apa teman-teman? Rewardnya salah satu yang paling kita banggakan? Bisa bebas lulus tanpa skripsi. Dan itu yang paling dinantikan. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Dan apalagi kalau misalnya sampai lolos sampai PIMNAS ya, Betul. biasanya itu gak bayar uang wisuda guys. Itu dia. Makanya kita kupas dulu di sini. Nah, awalnya itu Mas kenapa ini PKM apa ya? PKM PI, penerapan IPTEK. Penerapan IPTEK. Nah, itu gimana awal memilih itu dan kemudian gimana sih ngumpulin teman-temannya jadi satu tim? Kan itu kan pasti beberapa prodi juga ya walaupun teknik gitu. Boleh dong ceritain gitu. Kalau untuk sejarah ikut PKM-nya sendiri sih, pertama kami tuh ada namanya mata kuliah perancangan teknik gitu. Nah di mata kuliah tersebut kita ada namanya buat alat gitu kan, buat alat. Kemudian alat tersebut masih ya sederhana lah, masih manual gitu kan, masih sederhana. Kemudian udah terbentuk juga nih kelompoknya gitu. Kelompoknya udah terbentuk, tapi dari tim kami ini belum nggak ada yang satu kelompok gitu. Nggak ada yang satu kelompok. Jadi kemarin ada info untuk ikut PKM, barulah dibentuk satu kelompok, diambil dari kelompok-kelompok lain gitu kan. Gitu ya. Kemudian didiskusikan lagi alat mana yang mau diangkat gitu, mau kita membuat alat seperti apa gitu. Oh gitu. Ya. Nah, kalau Mbak Rizkanya gimana? Kebetulan kami ngangkat produk itu dari kelompok saya sama Ajis, yaitu pembuatan pemarut kelapa. Jadi diangkatlah judul proposal itu dari alat pemarut kelapa itu. Oh, boleh tahu dong judulnya apa ya? Ingat nggak? Implementasi alat pemarut sekaligus pemeras kelapa berbasis Arduino untuk meningkatkan produktivitas di mitra tersebut. Oh gitu.
kalau nggak salah ada di warung apa gitu Iya, namanya Ibu Nabung. Itu saya ingat tuh nama ujungnya tuh nama Iya. Ibu Nabungnya. Oke. Terus kemudian gini, kalau teman-teman kalau untuk mengikuti PKM itu tidak harus satu jurusan ya, Iya. bisa dari lintas prodi manapun. Misalnya ada yang dari hukum, misalnya dengan judulnya yang relevan itu bisa membawa atau mengajak teman-teman dari prodi lain agar lebih maksimal seperti itu dan sesuai dengan ilmu yang mereka pilih gitu. Dan kemudian Mas untuk membuat proposalnya atau bagi-bagi tim itu kan pasti ada ininya ya, bagi-bagi apa sih Iya. namanya, yang ini loh, misalnya ini ketua timnya perancangan, yang ini Iya. sebagaimana, itu gimana tuh mengaturnya, karena kebetulan tim-timnya kan banyak ya di sini. Betul. Nah itu gimana tuh mengaturnya? Kalau untuk pembuatan proposalnya sendiri itu memang kami kemarin dibagi-bagi gitu. Ada yang kayak seperti saya dan Bang Ajis itu lebih ke progres alatnya gitu. Oke. Kemudian untuk desainnya sendiri itu Bang Fikri. Kemudian kebetulan dia Bagiannya ahli di bagian desain gitu. Terus untuk pembuatan laporannya sendiri Saya sama Andrea pembuatan laporan. Oke, berarti yang di bagian untuk implementasi laporan. Terus kemudian laporan akhirnya juga ada ya tentunya kan, sudah upload jurnal? Upload jurnal Sudah ya. Berarti ini tinggal menjilid lagi nih. Sudah menjilid belum laporan tugas akhirnya? lagi mau dijilid. Oke. Jadi teman-teman jika sudah membuat proposal kemudian implementasikan di lapangan tentunya sesuai mitra yang kita pilih, kemudian nanti kita akan juga menjilid seperti skripsi teman-teman sih seperti biasa dengan prodi masing-masing. Nah kemudian ini juga dibiayai oleh Belmawa ya, Ristek Dikti ya, yaitu nanti kita ajukan dalam proposal sesuai dengan nominal yang kita perlukan, kemudian juga tentunya universitas akan mendukung sesuai nominal yang kita ajukan juga, dan tentunya nanti kalau misalnya teman-teman untuk mendapatkan dana dari lain pun bisa ya, dari Bisa. instansi lain dan lain sebagainya. Sponsor bisa. Betul, sponsor. Nah jadi tidak terbatas atau hanya dalam patokannya dalam Dikti saja seperti itu, dan juga banyak reward-rewardnya. Nah teman-teman untuk gimana ya, kalau untuk memotivasi teman-teman atau adik-adik yang lain pengen ikut gimana? Coba Anda tahu kan bisa disampaikan. Jadi yang pertama itu kita harus tahu dulu nih apa benefitnya kita untuk mengikuti PKM. Jadi dari PKM tersebut itu kita bisa mendapatkan lulus kuliah tanpa skripsi. Kemudian kita mendapatkan pendanaan. Oke. Kalau Mbak Rizka? Halo sahabat Unrika, dengan mengikuti program PKM ini kita di awal itu berjuang keras, susahnya di awal tapi senangnya di akhir gitu. Ya, betul. Lebih kayak curi start duluan Iya. ya. Tapi walaupun ribet-ribetnya tapi tetap bareng-bareng karena Iya. tim itu bisa rame-rame. Kalau skripsi apa? Sendirian. Kasihan. Jadi Stres. boleh nggak sih se-PKM itu dan lulus tanpa? Skripsi Skripsi. dong. Oke, dan teman-teman semua jangan lupa ikuti terus Unrika Perspektif, jangan lupa like dan subscribe. Bye. Bye.